Nah kalau merah kasihan bang. Merah. Yang kasihan tuh bukan kami sih, sebenarnya bukan kami aja. MUA-nya kasihan. Tukang apa? Orang bajunya kasihan. Jadi Hellboy pengantinnya. Atau 3 meter lagi di Wis. depan. Bisa-bisanya orang, ini mohon maaf ya. Untuk calon pengantin sih lebih saran aja sih langsung hubungin fotografernya. Biar dapat feel-nya. Hayalan dia kan udah seperti itu tuh. Tiba sampai di lokasi kayak gitu. Mohon maaf kak. Jadi Hellboy. Kalau seandainya Seven Color nih bisa fotonya kayak gitu, Nggak di nggak Duri. di Duri lagi, udah di Jakarta. Kalau di Jakarta. Mangga deh, tapaknya muak. Bang Jaya. Oke, akhirnya diundang juga. Iya. Alhamdulillah. Kita nanti bakal undang teman-teman semua ya Bang, karena kita perlu dengar keluh kesah kawan-kawan fotografer di lapangan kan. Sip, bagus tuh bang. Iya, nanti mana yang merasa ada yang bagian vendor yang kesinggung mau ngelurusin kan? Ya boleh Karena sih kita- klarifikasi ya kan. Iya, Nah, karena kita nggak pernah sempat ada waktu buat komunikasi kan, betul betul betul. buat jumpa sama misalnya pelaminan, orang kipas kan, Iya. Orang Mua, taman, iya, ya kan? orang taman kan, sama tukang ganti baju ya kan. Iya betul betul. Bang, asli mana sebenarnya Bang? Kalau aku saya atau gimana nih? Gua. Oh iya. Lo asli mana ya? Gila gua. Gua itu asli aku orang Kalimantan bang. Asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Kalimantan Timur Samarinda bang. Kalimantan Timur Samarinda ya. Iya. Kalau ingat Kalimantan nih Bang, ya kan? Hmm. Bener nggak di Kalimantan banyak kuyang? Tapi betul, memang ada bang. Iya, Kalau memang kuyang ada. memang ada. Kalau kuyang itu lebih ke, nah lucunya nih bang ya. Iya. Yang setahu aku banyak cerita kuyang tuh ada yang tetangga juga bang. Maksudnya? Kuyangnya tuh tahu orangnya, cuman nggak ada yang mau ngomong aja gitu. Oh, bisa jadi pelakunya tetangga kita Iya. ya. Tapi nggak ada yang mau ngomongin. Itu kan kuyang itu, cerita sedikit. Ya boleh. Ya. Kuyang tuh kan berarti ilmu turun menurun bang. Kalau di Kalimantan itu Bukan sejenis jin ya? bukan sejenis jin, itu manusia. 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 Heeh. Jadi ya memang makanannya ya darah itu sih bang. Oke, berarti Dia, dia darah, bukan makan isi perut, enggak. bukan makan bayi ya? Enggak, Bang? bukan. Jadi dia kayak vampir. Lebih sering ke ibu-ibu, wanita yang kayak lagi tidur ya udah langsung tiba-tiba bangun pagi biru gitu. Oh, serem juga tuh kalau pas bangun ada kepala samping kita kan? Jarang sih bang. Itu yang lagi kehausan kali sih lebih sering ketangkep. Oh, yang udah gini kali ya, Hmm. apa kali ya? Tapi katanya Bang kalau dia pergi kepalanya tuh badannya tinggal di rumah ya? Iya, badan tinggal rumah. Pasti di balik pintu. Pasti di balik. Pasti di balik pintu. Beritanya ini valid ya Bang? Valid. Oh, penasaran soal kuyang nih. Kalau di kami kuyang tuh memang jinnya yang kepala aja gitu. Oh, kalau ini memang Bukan- benar Bukan manusia. orang lepas dari berarti dia ada ikatan janji Nah. sama iblis lah gitu. Betul. Betul ya Bang ya. Nah Bang, kan abang Cerita horor kita, cerita horor. pembukaan. Jadi abang sebelum memang udah kecil dari Duri, abang Ikut ke Duri, ikut istri bang. ikut istri. Iya. Ketemunya di Surabaya. Surabaya. Kok bisa ketemu di Surabaya? Orang Duri sama orang Kalimantan Timur ketemunya di Surabaya. Ketemunya di game bang. Hah? Di game. Lucu nih. Dari game, abang masih main COC nggak dulu? Lagi viral-viralnya COC. Oh iya dulu ya. Nah, itu kan kita zaman BB kan. Iya, BB. BB. Nah, jadi istriku ini masuk klanku bang. Klan, ya. Asik Klan, main ya. klan kan, masuk ke klan aku. Bahasa Jepang tulisannya. Kita komen terus nggak mau nyaut, ya udah satu orang nyaut. Ya udah yang bahasa Jepang tuh kick aja katanya. Nggak nyaut juga orang luar. Ternyata dia bilang, aku orang Indo, aku cewek katanya. Dan asik kan. Nah, namanya lelaki penasaran ya kan. Iya. Ya udah aku buat
grup BBM kan. Ya udah untuk decline masuk ya grup BBM. Berarti abang yang punya ide buat apa iya, ya? Modus ya. Modus. Penasaran ya kan, penasaran ini cewek siapa gitu ya kan. Pas udah nengok, udah juga nih. Iya. Jiwa playboy keluar. Tanya-tanya nyata orang Surabaya. Orang Surabaya. Berarti bukan orang Duri ya, Bang? Dia kecil di Duri. Kecil di Duri. Dia lahirnya semua di Surabaya karena bapaknya tugas di sini. Oh iya. Jadi pindah sini semua. Jadi SD, SMP, SMA sini semua. Berarti kakak sama abang satu hobi ya? Hobi apa dulu nih? Game ya kan? Kalau game ya, iya satu kan? hobi. Kalau nikah pakai pelaminan COC nak? Oh enggak bang, Doraemon. Pakai tunangan pakai baju tidur Doraemon. Dekornya Kan Doraemon. cewek kan ngeri kali pakai giant. Iya. Gak pakai baju. Terus bang, pertama datang ke Duri ini abang langsung, sebelumnya di Kalimantan abang udah fotografer juga? Bukan. Aku lebih ke organ bang. Lebih sering di musik. Oh organ. Organ tunggal gitu bang. Organ tunggal juga, ngeband juga. Ngeband juga ya. Sama audio record juga. Nah, kan aku biasa sering ngetek recording orang. Iya. Sambil juga tertarik di videonya. Tertarik nggarap video klipnya. Nggarap video klipnya langsung ya. Ngapain betul. Harus audio aja ya bang? Iya. Ya? Terus akhirnya bang, udah nyampe ke Duri ini baru nggak ada terlampiaskan? Nggak ada. Memang nggak ada. Memang pure nggak ada untuk ke foto memang. Oh jadi pas abang ke Duri ini nikah kawan bang. Oh kawan nikah. Nah, kan kita. Tunggu dulu. Abang nikah sama kakak di mana? Di Kalimantan. Di sini. Nikahnya di sini terus balik lagi Kalimantan kan. Balik Kalimantan ya. Terus habis itu balik lagi Surabaya bang. Ke Surabaya. Nah, habis itu kesini lagi, terakhir sini. Terus pas kan rezeki di sana udah ini udah, nih ya. Balik lagi Kalimantan. Ini lagi nih. Nyoba di Duri ya. Akhirnya di Duri ya. Alhamdulillah. Itu karena kawan nikah ya bang? Kawan nikah. Kalau terjunnya di wedding. Berarti abang udah punya kamera tuh? Belum bang. Itu kawan tuh kan mau nikah, dia taunya aku bisa video. Bisa nggak fotoin? Aku nggak punya kamera. Dia mau foto prewed. Foto prewedding. Iya. Ya? Aku nggak punya kamera. Kalau mau ya sewa kamera. Iya. Jadi 4 hari sebelum acara dia udah nyewa tuh bang. Udah nyewa 4 hari kamera. 5 hari. Acaranya acara Melayu kan. Iya. Jadi kan 3 hari untuk acaranya, 2 hari untuk prepare prewednya. Oh iya. Benar 5 hari ya. Lumayan juga. Jadi nggak putus tuh. Terus setelah akhirnya jadi ini bang, jadi fotografer, nggak mau lagi balik ke ini, ke musik? Atau abang masih ada ngambil job-job musik? Kecilin apa deh? Kalau musik pengen sih bang. Kalau lebih pengennya sekarang punya organ sih bang. Lebih pengen ya? Iya. Berarti ada plan abang nih di dunia fotografer nih juga harus punya, ada planning juga pengen punya organ ya? Iya. Tapi kalau dua-dua gitu agak susah nggak jalaninya nanti tuh bang? Kalau itu sih sebenarnya kalau organ kan kita nggak turun langsung. Kita nggak turun langsung bang. Kalau di Duri sewa player kan? Iya bisa. Sewa pemain kan? Ibaratnya kayak nggak ada player, bisa main bisa main ya gitu. Siapa pertama kali teman fotografer di Duri ini yang abang kenal? Karena awak tahu abang udah lama juga kan? Abang udah lama juga. Terus dari Ipan juga, bang, abang kenal bang JW. JW siapa ya JW abang bilang kan? Abang udah ada kontak dulu sama Ipan kan? Udah. Awak taunya abang kenal sama JW karena awak domisili Duri kan? Ipan kan domisili Pekanbaru. Jadi perkiraan Ipan awak bakal juga kenal kan? Nggak tahu Pan, tengok-tengok rupanya ada foto sama. Iya. Awal itu kan cerita Ipan ini kan tetangganya satu komunitas kreator kan? Oh iya. Oh itu Ivan katanya, Ivan tuh tanggaku. DM aja nggak apa-apa kata. Udah aku DM. Oh itu. Jadi pertama kali kenal orang di Duri ini bang, fotografer? Bang ya. Itu kan satu sepaket dulu ya. Tiba-tiba ya kenal di lokasi bang, buatnya. Ini fotografer utamanya nih. Kan. Oh jumpa abang di wedding? Di wedding kawan itu.
Oh berarti di wedding kawan abang tuh fotografer utamanya Bang Done sama Bang Bang Coy. Coy. Iya, iya. Akhirnya baru gabung ya bang. Eh, Pokoknya ya gabung. Gabung. Jadi gabungnya itu ya apa sih minta pengen belajar, maksudnya kayak di wedding ini kan kita berbeda daerah, beda momen kan bang. Iya, beda cara kan, Berarti iya. kayak di Kalimantan yang aku sering jumpa, memang sih maksudnya di organ, tapi awak ngeliput juga di Iya, wedding juga kan organ. benar. Maksudnya lebih sering ke acara orang Banjar, Bugis di sana. Kalau Banjar Bugis tuh sama kayak Melayu juga enggak bang? Dia sama kayak, iya sama kayak Melayu, cuman nggak sampai dia padat acaranya. Nah, kalau Melayu kan kalau beruntun. Melayu ada jarak-jarak Ya, ya. dekat-dekat kan. Kalau Bugis lebih Lebih banyak lagi. Padat padat, cuman 2 hari. 2 hari Iya. ya. Sebenarnya kan efektifnya cuman memang 2 hari. 2 hari, betul. Kayak berandam. Palingan acara adat Melayu tuh sejam 2 jam kan, sejam 2 jam. Kalau dilanjutkan lagi juga masih bisa kan. Masih Bang? bisa. Berarti efektivitas waktunya lebih terpakai ya sama orang Banjar. Betul. Kalau Melayu ini juga kadang capek juga kan kalau pengantinnya digas 2 hari kan. Capek banget. Apalagi pakai sunting ya bang. Betul. Nah Masih terus emang- bang, kan abang udah lama nih terjun di wedding nih. Baru bang. Yes. Baru Bisa dibilang setahun. ya udah lama. Cuman kalau lingkupan weddingnya udah tahu lama lah. iya udah tahu lama kan. Kalau jongkok setahun tuh Lumayan bang. iya Dari nggak saya bisa berdiri. lagi berdiri kan. Ini bang, boleh tahu nggak apa sih kalau ada nih keluh kesah yang paling membekas di hati ini Keluh kesah sebagai fotografer di wedding? dalam segi apa nih bang? Kan itu banyak tuh Iya, boleh pekerjaannya. antara abang sama vendor atau sama tamu atau sama apa. Macam-macam sih bang kalau keluh kesahnya sih. Boleh ceritain? Ceritain Salah banyak satu. banyak atau dikit nih? Banyak gas. Banyak ya? Gas. Kalau keluh kesahnya ya wajar sih bang ya, ibaratnya kayak kita yang new, yang baru ini Iya. ibaratnya pengen tahu, ada namanya yuk ikut belajar. Nah, oke, kita terima ikut belajar. Nggak mungkin dong juga belajar sampai 3 bulan lebih ya kan bang. Iya, benar. Orang training aja kan 3 bulan udah Iya, udah menerima kepastian lanjut atau enggak ya Iya, kan bang. Gitu. Baliknya ke angka sih bang lebihnya. Iya gitu ya. Ya kalau awak bujang mungkin nggak palang ke angka sih bang. Karena kita udah nikah. Karena udah nikah, terus satu bang, ibaratnya kenapa lebih ke angka? Awak mau ngasih yang terbaik buat vendor, Iya, otomatis awak lebih mempreparekan alat. Iya benar. Awak untuk angka ya awak lebih, jadi nabungnya untuk prepare alat. Ya feedbacknya ada ya. Iya, Bang? gitu. Ibaratnya nggak selamanya loh aku pakai alat ini, aku Iya. bakalan juga pakai alat yang bagus. Iya benar. Gitu loh. Untuk ya buat vendor-vendor juga bang. Iya, itu yang ini sebenarnya Bang, yang sangat disayangin kan. Mm-mm. Awak sering juga jumpa sama adik-adik nih yang baru-baru istilahnya terjun di wedding kan. Sebenarnya dia udah bisa motret. Betul. Udah bisa motret terus dia terjun di wedding. Sering karena awak nggak pernah jumpa sama dia kan. Betul. Akhirnya awak tanyain tuh di lokasi. Biasanya pergi sama siapa? Oh, nggak pernah Bang. Cuman freelance aja nih dibawa ini sama ini katanya kan. Terus awak bilang kalau sama itu berapa ininya? Karena anaknya awak tengok baik kan. Kalau dulu tuh attitude-nya mantap lah. Tapi kalau sekarang udah beda gitu kan. Betul. Karena baru-baru mungkin kan attitude-nya mantap. Jadi awak pengen ngajak dia, yuklah kalau ini sama abang juga bilang kan. Jadi awak tanyalah berapa budgetnya dikasih sama si kawan dibilangnya Bang masih mending angkanya ada kan Bang. Iya, betul. Nah, ini nggak ada. Ya, awak juga Bayangin pernah tuh. ngerasain sih yang Iya. gitu bang. Bahkan angkanya nggak ada, masih pedih dijanjikan ada tapi nggak dibayar tuh. Kita masih ada pas mau berangkat tuh, oh kita dibayar walaupun kenyataannya nanti nggak dibayar kan, ada juga kan yang kayak gitu kan Bang. Nah si kawan ini memang dari rumah tuh dia tahu dia bakal nggak dibayar. Bayangkan tuh dia pergi ngejob, dia tahu dia nggak dibayar tapi dia tetap maksimal. Salut sih. Salut kan. Salut sih kalau orang Itunya. gitu. Tapi sayangnya sekarang si kawan ini udah berubah kayaknya. Nggak kayak dulu lagi tuh.
sangat disayangkan sih bang. Buatnya di Duri ini banyak anak-anak, maksudnya yang untuk punya apa ya, punya bukan gear sih deh, kayak skill loh bang. Banyak yang nih anak bisa gitu loh. Cuman karena jatuhnya dimanfaatkan, bisa nggak? Ngerti nggak? Betul nggak? Bener, ya, jatuhnya bener. kayak ya udahlah tolong abang deh ini. Iya. Nah betul nggak bang? Kadang percuma pemasak ini berapa namanya anak-anak nggak tahu kan pasarannya gimana. Ya harusnya kita yang tahu bayaran jasanya orang ya sekian loh Iya, gitu. benar. Tapi kadang ya balik ke pribadian orang juga sih masing lagi. Buatnya ada yang kadang mau ngasih lebih ya, kadang ada yang di bawah lo budget. Iya benar. Gitu. Memang harus ada kesepakatan juga kan bang. Benar, betul. Yang disayangin tuh gini bang. Kalau awak ngelihatnya ya, yang kita nih kan istilahnya pekerja seni nih, pekerja seni. Istilahnya gimana caranya kita biar dihargai sama orang lain, sama klien, sama vendor lain. Sementara kita sendiri nih sebagai misalnya yang punya vendor nih, yang istilahnya yang ngasih orang job misalnya kan, nggak bisa ngargain teman kita yang juga pelaku seni kan. Gitu bang, betul. Lebih dibalik bahasa seni deh bang, gak usah kita bahas seninya, jasa dan keringatnya dia lah bang. Iya benar. Gitulah bang. Ini orang udah niat kerja loh. Udah ngeluarin keringat. Sesuai nggak kita bayar dia. Gitu aja sih bang. Dia turun berarti dia udah mau tekun gitu aja sih. Minimal keringatnya tadi bang ya. Kalau awak sih bener kayak gini. Kalau awak lebih carinya tuh gini bang. Kalau di lapangan tuh nggak masalah sama awak belum bisa full dilepas kan. Yang penting dia ada kemauan, awak keluarkan apanya. Iya betul bang. Jadi nggak bisa kita bawa orang tuh belajar dulu katanya. Sementara dia kerjaan kita kebantu sama dia. Betul. Ya kan bang? Betul bang. Tanpa adanya dia nggak jalan dong acaranya. Iya benar. Betul bang. Terus ada keluh kesah lagi apa bang? Pernah nggak bang cekcok sama orang yang ganti baju di wedding? Sering bang. Sering. Terus gimana nanggapinnya? Ya balik lagi sih bang, buatnya kayak ini kan belum nih oke nih kita sama-sama kerja nih, sama-sama dibayar gitu kan. Jatuhnya kan ke klien lagi, buatnya kayaknya udah bayar orang ini udah mahal juga, ke kita juga udah mahal. Tapi salah satu kalau ada yang dirugikan ya kan kayaknya nggak worth it dong. Buatnya kayak oke nih kita ambil aja nih ya kayak bukan MUA sih apa sih sebenarnya ganti baju juga. Ganti baju sih lebihnya kadang bahasa Inggrisnya attire. Attire. Iya. Lebih ke ini sih ibaratnya kayak ganti baju kita belum dapat momen fotonya. Kadang kan ibaratnya kan kenapa nggak dari tadi di foto? Kan momen foto-foto keluarganya ada kak, gitu loh. Nggak mungkin kita nggak habisin dulu momen foto keluarganya. Nah siap itu baru kita foto dia gitu loh. Ini langsung mau ditarik. Nggak ada foto couple-nya kan gimana dong? Iya benar. Udah mahal. Kakak juga udah nyiapin baju, disewa baju mahal. Makeupnya juga di situ pun terlibat, makeupnya dibayar mahal. Nggak difoto. Iya sayang kali. Sayang dong. Kalau menurut awak nih, semua vendor yang mahal-mahal tadi itu kan, misalnya dekornya mahal, dekor mahal, terus makeupnya mahal, sewa bajunya mahal, organnya mahal, satu malam habis. Atau ada yang lain MC-nya mahal, misalnya kan, satu malam habis. Yang tinggal tuh foto. Dan bakalan dikenang kan. Ini fotonya kan yang makeup ini kan bajunya ini. Feedbacknya ke kalian juga gitu loh, sumpah. Bukan kita. Jadi kalau nggak diambil momen itu ya, kemarin akadnya siapa yang makeup gitu ya? Mana aku kemarin pakai baju koto gadang ini bagus nih katanya. Nggak ada. Terus pas diliatin buktinya mana katanya kan? Fotonya nggak ada. Nggak ada. Kalau menurut abang indikasinya kenapa tuh bang? Double sih bang kayaknya. Indikasinya maksudnya gimana bang? Ya indikasinya maksud awak kayak gitu. Penyebab kenapa bajunya itu diganti buru-buru gitu. Sementara kalau untuk foto kan kita bisa 10 menit 30 menit lah dikasih kan.
Kadang kita juga kan memang 10 menit 30 menit nih Bang, bentar nih untuk waktu untuk foto-foto couple kan. Nanti ada pula yang ini kan 10 menit bisa diselipin katanya. Benar, cuman Betul. ada timingnya kan Bang. Iya betul. Kita turun waktu apa namanya? Ada foto tamu yang desak-desak kan. Belum pengantinnya makan, mungkin kita suruh langsung berdiri foto kan. Itu kita tenangin dulu baru kita foto kan Bang. Betul. Apalagi yang tamu pemerintahan rame kan Bang. Nah, menurut Abang indikasinya ini kenapa? Karena double tuh ya? Ya double mungkin enggak juga sih, kadang juga kan mereka udah naruhin asisten situ kan. Kadang juga mereka naruhin asisten sih. Ada yang enggak sih Bang kayaknya. Kalau menurut awak yang kayak gitu tuh dia ini kalau bahasa Minangnya makan tabu kaurek-ureknya. Jadi kan kalau kayak kita nih vendor fotografer kan. Kita ada job 3 misalnya atau 2 misalnya kan. Yang di tempat satu lagi tuh kita memang turunkan orang yang profesional di bidangnya. Betul. Walaupun kita nggak turun langsung tapi kita percaya sama hasilnya kan. Nanti kalau soal tes soal rasa nanti di editing lagi kan gitu kan Bang. Finishingan situ kan. Finishingan kan di sana kan. Kita tetap hire orang profesional di sana. Jadi di sana udah aman, di sini juga aman. Yang sering kejadian tuh yang awak lihat adalah banyak tempat tapi yang handle satu orang kayaknya. Itu bisa jadi Bang. Tapi aku tidak mengiyakan itu penyebabnya juga. Tapi kadang aku nengok di lapangan karena waktu sih Bang. Nah itulah kadang kayak sebelum kita ganti baju, kadang kan masih ada keluarga yang pengen foto semua, belum lagi pengantinnya belum makan. Nah kadang ada acara kayak siap akad langsung gak boleh foto couple dulu, langsung acara makan dulu. Kadang kan ada langsung makan dulu ini. Nah mereka ngobrol lama di situ, kadang kan segan kadang mau manggil Bang. Nah gitu. Kadang di waktu sih Bang juga kadang. Di waktu ya benar ya Bang. Kadang di waktu ya kadang juga ya itu lah Bang. Penyebabnya salah satunya itu ya Bang. Penyebabnya kalau menurut apa sih sebenarnya komunikasi kita tuh kurang. Menurut awak kita tuh perlu kayaknya di Duri ini bikin satu komunitas yang memang kita tuh ada semuanya di sana. Ya betul Bang. Kalau menurut awak karena biar bisa didengar kan, didengar misalnya fotografer. Kalau awak keluhannya cuman itu satu aja Bang di lapangan, cuman soal ganti baju nih. Karena awak tipenya orangnya yang moody, istilahnya mut-mutan. Mut-mutan kalau udah ketawa tuh pagi tuh udah sampai sore melawak-melawak aja kan. Tapi dengan kita foto cepat lah 5 menit lah, bahasanya nggak enak kan. Jadi kita pun kayak mana mau motret mood kita ya. Iya, hilang ilmu kita kan tuh imajinasi. Iya, imajinasi kadang ini mau dibuat apa sih. Kadang kita dapat yang lokasinya yang minim lokasinya kan kadang ya otomatis kadang ada bahasa kalian kan udah profesional dengan lokasi seperti ini. Tuntutannya kan bakalan lebih kadang Bang. Mereka yang berharap foto aku pasti cantik nih. Ya udah. Kita harus keras lah mikirnya. Soal ini satu Bang. Bentar Bang. Nah. Oke, kayak Abang bilang tadi kan yang masalah langsung ditarik langsung gitu. Kalau aku kadang kalau nggak setujunya cuma satu sih Bang, nggak ada. Kan ada biasanya, entar Kak mau di touch up dulu, habis nanti dikeluarin lagi. Nggak keluar ganti baju. Ya itu dia kan. Itu sayangnya ya. Itu. Masih mending kalau kita. Nah, kalau kita sudah sempat ngambil beberapa, oke nih nggak apa-apa. Kalau nggak sama sekali, ayo. Iya. Nggak mungkin dong diulang Bang. Oh iyalah, momen sekali. Momen sekali dong. Ya. Tiba pas sudah kasih file fotoku mana Bang? Nggak ada kan? Ya, pengantinnya kadang nggak ingat kan? Nggak ingat terus langsung komplain aja ke kita kan? Soalnya di hari H ini happy aja bawaannya terus nih. Oh iya. Pokoknya yang bilang nanti aja besok. Nanti semua tuh nanti besok. Ketika udah besok, dah baru sadar semua. Iya. Nah, pasti sadar semua. Ini kumana, yang ini kok udah diambil, ini mana? Iya, jadi pas pengantinnya ngelihat foto tuh Bang, ini kok baju aku yang ini adat yang Suntiang ini kok nggak ada ya katanya. Dia udah langsung nggak mood sama fotografernya. Betul. Kita tuh nggak enaknya kita adalah sasaran terakhir. Benar nggak Bang? Betul. Sasaran terakhir maksud awak yang pertama dari segi pembayaran. Iya kan? Ini curhat kali nih kayak ini. Dari segi pembayaran paling akhir. Yang didulukan ini nanti fotografer terakhir. Itu gimana tuh Bang? Menurut Abang? Ya itu sangat disayangin sebenarnya kan Bang.
Kalau menurut awak sih, kalau ini sebenarnya balik lagi ke kebiasaan pengantin di Duri ini bang. Kebiasaan dari kita bukan nyalahin ya. Enggak. Kebiasaan dari fotografer yang sebelum kita. Nah, itu bang. Kayak gitu. Kalau kita bisa buat sistem baru, foto tuh harus dibayar sebelum hari H. Mantap banget bang. Karena awak udah mulai terapkan. Beberapa ada pengantin yang paham. Tapi yang memang kita kasih pengertian kan. Karena kita nggak tahu pas di hari H itu terjadi apa aja bang. Betul. Betul. Terus kalau udah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, kita bakal susah kan Susah nanti banget. kalau kita kak bayarannya ini bang kan acaranya kemarin nggak jadi sampai malam, cuma sampai sore katanya kan. Terus bayarannya dipotong ya katanya. Kamu pernah ngalamin gitu? Kalau aku lebih ngalaminnya kayak lebih nggak nge-DP sih bang dulu. Lebih percaya aja gitu. Oke tanggal sekian, keep langsung. Jadi suatu hari itu double bang. Jadi aku udah nyiapin tim. Iya. Udah nyiapin tim, ternyata min satu bang, Hamin satu cancel. Hamin satu cancel. Si kawan udah cancel job-job lain dong. Iya, Karena udah kukip tanggalnya, ya udah hari ini di sini ya. Iya udah. Gak enak bang, sumpah. Iya benar. Gimana? Terus yang si pengantinnya tadi acaranya tetap jalan. Tetap Fotografernya tetap ada. tahu siapa tak saya tahu. Oh. Tahu. Orangnya jumpa sama saya klarifikasi. Cuman klarifikasinya kurang enak. Oh gitu. Klarifikasinya kurang enak. Nanti cerita belakang layar tuh bang. Boleh, ya? boleh. Karena ini juga bang. Kalau dulu awak kan bikin DP itu serah aja lah. DP mau berapa aja. Yang penting ada DP. Iya. Kalau sekarang tuh kalau foto aja awak minimalkan. Foto aja minimal 500.000. Kalau dia foto aja, paket foto aja kan awak bikin paketnya banyak nih kan. Kalau dia sama video awak minta 2 kali lipatnya. Kayak gitu kan. Karena pernah bang kejadian. Jadi dia tuh nge-DP katanya bang duit aku adanya cuman 200.000 di ATM. Kayak mana kita mau maksa bang? Oh nggak bisa kak, harus 500.000. Padahal sistem kayak gini udah awak bikin kan. Oh ya udah kak nggak apa-apa segitu aja. Nanti awal bulan awak tambah ya bang katanya. Oke kak nggak apa-apa awal bulan awak bilang kan. Berarti kan udah ada Tanda jadi. Jadi awak pun nggak ingat untuk minta lagi di awal bulan besoknya. Rupanya udah dekat hari H sama kayak bang bilang. Misalnya kan job nih hari Sabtu nih, hari Kamis atau hari Jumat paling lambat awak tanya kan. Atau enggak hari Rabu kayak kalau awak kayak gitu kan. Ini hari Kamis nih, job yang minggu ini belum tanya di mana alamatnya. Jadi udah hari Jumat awak tanya kan, kawan dah bawa nih. Kawan dah bawa kayak abang bilang kan. Rupanya nggak jadi bang. Nggak jadi terus kak. Kenapa nggak jadi kak? Bang kayaknya nggak jadi fotografernya. Kenapa gitu kak? Awak harus tahu alasannya kan. Iya betul. Entah acaranya batal, entah suaminya kena COVID di cancel kan. Betul. Kan ada kayak gitu sering kejadian di pandemi nih bang. Acaranya nggak jadi ya kak. Acaranya jadi bang, cuman kita dapat yang lebih murah katanya. Aduh. Dan kayaknya orangnya sama mungkin. Kayaknya orangnya sama mungkin bang. Mungkin bang. Karena cuman dia kayaknya yang ndak sepergaulan sama yang lain nampaknya sama awak. Iya. Mungkin bang. Mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Terus ini bang, ngobrolin soal hasil foto. Oh oke. Iya, ngobrolin soal hasil foto. Ini seru nih kalau yang hasil foto nih. Ya, yang pertama tuh apa yang aspek yang paling penting? Misalnya nih ada pengantin yang mau nikah nih kan. Pengantin yang mau nikah, pengantin pasti mau nikah kan. Ada pasangan yang mau nikah nih, yang mau wedding. Apa aspek penting yang diperhatikannya di dalam prosesi acara tuh biar si fotografer nih dapat foto yang maksimal? Kadang gini bang, dia udah pakai katanya yang mahal ini mahal katanya kan, atau segala macamnya udah yang paling mewah, tapi di hasil memang kadang nggak maksimal karena ada beberapa juga yang nggak sesuai sama itu kan. Apa kira-kira tuh bang? Kalau aku lebih setujunya sih setahun inilah ngegelutin wedding. Jadi aku pelajarin bang, banyak setiap momen. Oh ternyata ujung tombak kita tuh di MC sebenarnya bang. Ujung tombak? Atau misalnya kayak di acara akad deh. Iya. 10 momen yang orang tengok, yang orang lihat di IG atau gimana di postingan,
momen-momen kita udah selalu pas berarti kayak sungkem. Iya. Nah, ini ada acara yang nggak kita bisa dapat sungkemannya. Kalau nggak pakai MC pasti nggak pernah dapat. Tiba-tiba habis akad langsung keliling aja langsung. Apalagi kalau akadnya nggak pakai meja kan, Betul. di lantai aja kan, Betul. langsung aja salam kan. Langsung salam itu. Iya, ini tuh juga awak alami bang sebenarnya. Mungkin semua fotografer ngalami kan. Karena bagi pengantin tuh MC atau wedding organizer tuh nggak penting kan. Sebenarnya itu tuh penting kali kalau dia pengen acaranya berjalan lancar, Iya. sama ininya apa namanya tertata rapi. Betul. Ya bang ya. Karena kalau awak kan selalu bilang sama teman-teman tuh, walaupun nanti nggak ada sesi sungkeman, tetap kita bantu dia ngangkat meja, kita susun orang tuanya biar dapat momennya. Iya. Selalu kayak gitu. Jadi momen tuh kita yang buat ya. Iya, kita yang buat. Kita yang Kalau buat. kalau awak aja yang buat gitu. Biasanya kalau udah habis akad kan Pak KUA-nya pergi tuh. Nanti buat kakak-kakak yang nikah besok-besok nih, saran aja sih kak, lebih bagus sih kayak pakai MC Iya, gitu benar. loh. Biar gimana ya, rapi gitu acaranya, Tertata ya bang. Ya? tertata. Padahal MC di Duri ini banyak Banyak kali Wah. bang. banyak. Iya. Jadi gimana ya, ketika pakai MC itu beda sih buatnya sama nggak pakai MC. Tersusun ya. Tersusun Bang. Dia rondonnya ada kan. Nah gitu. Nah, Nggak usah sampai resepsi sih. Maksudnya pas momen akad aja. ya udah Sakralnya kan di situ kan. Iya. Sakralnya di situ bang, di momen akad itu. Nah, yang nangis yang situ memang udah nangis semua gitu loh. Ini buat calon pengantin Ya, yang calon pengantin. yang perlu yang lagi mempersiapkan ya. Hmm. Terus kalau awak lagi nih bang, kan di hasil foto kita tuh, di hasil foto kita di Instagram kan, dia ngelihat foto kita tuh warnanya, misalnya dia suka, misalnya warnanya soft misalnya kan, agak kekuningan dikit katanya kan, dia pengen warnanya kayak gini katanya. Pengen weddingnya nanti warna apa namanya Tunnya beda gitu bang. tunnya kayak gitu katanya. Itu kita siapkan karena memang bisa, karena kita yang bikin di Instagram tuh kan Iya. bang. Terus pas hari H rupanya kejadian apa bang? Tirai dekornya RGB. Ungu. Terus gimana kita mau bilang ya bang? Pas hari H. Nah kalau aku ini pertama terjun wedding bang. Iya. Berarti job perdana aku kemarin aku udah langsung bilang, aku udah antisipasi hal itu kan. Jadi pakai pelaminan siapa pakai ini. Aku request dong sama pengantinnya langsung bang. Aku request dong apa yang lain bebas deh warna apa. Tapi kasih kami di pelaminan itu kasih warna putih deh, oh bilang. Bebas deh. Pelaminan dia bebas warna apa. Iya. Tapi untuk tenda di atasnya kasih kami warna putih. Kenapa tuh bang? Mau hasilnya bagus ndak? Aku bilang. Nah bebas deh kalau untuk yang di tamu atau di Segala macamnya. kayak background dia Iya. dekornya Iya. bebas gitu. Tapi kasih kita dasar putih untuk di atas. Ini tuh kalau bisa dibilang secara teknisnya kita kan namanya foto ini kan istilahnya melukis cahaya. Iya bang. Cahaya adalah aspek paling penting dalam foto kan bang. Betul. Nah terus tirai-tirai di samping tuh itu tuh memantulkan cahaya yang ada di sekitar, mau cahayanya natural dari matahari Betul. ataupun dari lighting kan. Jadi kalau hijau ya pengantinnya hijau. Nah kalau merah kasihan bang. Merah. Yang kasihan tuh bukan kami sih, sebenarnya bukan kami aja. MUA-nya kasihan. Tukang apa? Orang bajunya kasihan. Jadi Hellboy pengantinnya. Merah semua loh. Iya. Kalau bilang pandai-pandai lah tuh kan fotografer. Siapa yang bisa melawan cahaya ilahi? Bener bang, apalagi kalau tenda sama ini apa namanya, ini tuh pasti dijumpain sama kita yang istilahnya wedding kampung kayak kita lah, pasti jumpa. Kalau di gedung nggak akan jumpa kan. Tendanya di sini, pelaminannya sekitar 2 atau 3 meter lagi di depan. Bisa-bisanya orang, ini mohon maaf ya, mungkin kalau ada orang tenda yang nonton, bisa-bisanya orang tendanya itu ngasih warna kuning. Warna kuning kan, pink. Kalau pink sih, kalau kuning masih Aman masih kan? aman sih lah bang. Kuning biru masih aman. Masih aman. Merah, pink,
Tolonglah. Tolong. Memang teknologinya canggih, AWB-nya ada, pusing tapi dia. Pusing. Iya. Mau kemana aku nih katanya. Awak tuh dari rumah nih semangat nih bang, ngejob nih, Sabtu ini ngejob, teng-teng kan udah ngerasa ganteng kan, sampai depan pelaminan kuning. Maaf deh bang, aku potong. Itu kan ekspektasi pengantin pasti kan bagus bang dia. Dia karena ngelihat fit kita, ih cocok cantik pasti bakalan seperti ini. Hayalan dia kan udah seperti itu tuh. Tiba sampai di lokasi kayak gitu, mohon maaf kak, jadi Hellboy. Jadi Hellboy, kalau hijau jadi Hulk emang ya. Betul. Ujung-ujungnya nggak di post. Aku udah bayar lu bang, kok udah di post. Mohon maaf pak. Berarti abang juga ngerasain. Ngerasain. Nah gini bang. Tapi aku udah izin sebelumnya kayak orang. Oh abang izin ya sama pengantinnya. Kak. Mantap berarti kalau izin. Kalau di Facebook aku pasti post. Tapi untuk di IG kayaknya enggak. Jadi gini bang, ini pembahasannya agak sensitif sedikit. Karena awak pernah ngalamin ini tuh sampai pengantinnya baper. Tuh. Jadi dia ngerasa dia tuh kayak mana ya? Oh karena aku nggak ganteng, karena aku gemuk katanya. Karena ini makanya nggak diposting katanya. Terus enggak bang. Itu saya bilang gini kan, bang, mohon maaf pak bilang kan. Yang pertama, si pengantin ngebayar fotografer tuh untuk ngedapatin file sama cetakan. Betul. Bukan postingan. Bukan. Kalau postingan tuh ya kita kasih juga editan postingan, tapi kita nggak posting di IG kita. Betul. Karena yang pertama pengantin tuh harus tahu bahwa media sosial kita tuh tempat jualan. Betul. Dan hobi ya, Bang. Iya, dan hobi kita kan. Kayaknya di situ tuh lah orang ngelihat hasil foto kita kan. Nah, sementara yang terjadi itu yang nggak kita post tuh adalah hal-hal yang nggak diinginkan yang bukan datang dari kita. Betul. Datangnya nih contohnya, Bang. Dia ke sini katanya foto misalnya kan Seven Color bagus nih, foto JW bagus nih katanya kan. Terus dia pengen pakai nge-hire kita nih, pengen di acara nikah dia kan. Iyalah datanglah kita ke situ fotoin kan. Terus pas akadnya nggak awak yang datang kan, pas akadnya teman karena bentrok kan. Jadi teman lah yang turun. Make up akadnya bang, yang di apa namanya kalau Pak bulu matanya ini warna silver. Ketawa aja. Ketawa aja bang. Di sininya merah. Di sininya merah. Jadi jadi dia minta foto sama Wak, mau posting katanya. Wak kirim malam kan, terus bilang, "Bang, aku besok nggak mau fotografernya yang itu, mau abang langsung," katanya kan. "Kenapa kak?" bilang kan. "Aku jadi kayak nenek-nenek," katanya kan. Itu kan awak nggak memperhatikan kan, karena dia minta nggak usah edit, kirim aja. Jadi enggak kan kalau di laptop kecil-kecil tuh, Wak kirim Wak drag aja ke WA kan, dia katanya mau nengok gitu ya. Wak tengok kan, ini bukan salah fotografer. mau malaikat Jibril yang motoin tetap kayak gini. Kita nggak bisa ngerubah ininya kan bisa. Bang. Jadi yang disalahinnya si kawan tuh kan. Jadi selesai acara dia datang ke sini, dia bahasnya lagi soal itu. Kalau awak yang pertama ya udahlah awak bilang, karena dia bahas lagi ya awak jelaskan. Kayak mana pun nggak, fotografer itu sifatnya menangkap momen, bukan membuat, bukan pelukis. Ya kan? Bukan. Kita menangkap kalau memang ya mohon maaf, di sininya oranye, di sininya merah kan, kita nggak bisa rubah sininya jadi. Waduh kacau. Nah, sih gimana nih bang kalau soal abang tentang klien yang minta fotonya di post di IG kita kayak gitu? Kalau itu lebih, kalau untuk ke IG aku kayaknya, kalau IG lebih ke hobi sih bang. Kalau abang ya? Iya, IG itu hobi aku. Jadi ketika kayak abang bilang kan tadi, ketika kliennya minta, aku tunnya minta yang kayak gini nih, bukan yang seperti di feed. Yaudah aku buatin itu untuk dia, khusus dia. Ya yang tetap aku upload ya hobi aku, warna aku, ya udah. Iya, kayak gitu aja sih bang. Untuk postingan kita ya bang. Kalau kliennya tetap dapat yang natural. Iya. Kan banyak. Kok tangannya aja bang yang dipost? Kan yang fullnya sudah aku kirim ke kakak. Iya ya. Gitu. Itu lagi.
kita moto misalnya dia gini kita fotoin tangannya Iya. atau Dan- enggak yang apalagi tren sekarang foto ke crop kan. crop miring-miring gitu kan. Nah, di blur-blurin gitu Iya. kan. Nah, sekarang yang dulu tuh harusnya terang-terang sekarang digelap-gelapin. Iya, highlightnya Kebalik Bang sekarang nih, Iya. kebalik gitu. Memang kebalik sumpah. Kayak dulu orang foto yang harusnya melek, sekarang disuruh merem loh Bang. Iya. Merem Kak. Abang disuruh merem. Dulu disuruh ulang foto merem sumpah. Iya kan, Bang? Mas- Harus lihat kamera Iya, dan senyum. Senyum. Kan? Terus satu kali jepret pula. Habis rollnya. Sekarang ada foto jutek kan, iya. muka jutek dong Jutek. sih, muka jutek segala macam. Karena zaman berkembang. Jadi kalau ini apa namanya, buat klien nih mungkin abang, pilihlah fotografer yang sesuai kriteria, Betul. yang kita suka kan. Betul. Mm-mm. Karena sulit juga bang kita bahas soal postingan di IG nih. Karena masih mending kita bisa ngejelasinnya. Yang ujung-ujungnya itu yang diomongin ya fotografernya lagi. Jangan pakai itu lagi. Foto aku aja nggak dipostingnya di ini, di apa namanya, di Instagram. Lebih setuju lagi ketika udah keep meskipun dari dapat mulai dari pelaminan misalnya kan. Mm-mm. Aku requestnya dari pelaminan nih. Berarti aku mau fotografernya yang ini di sini ya acara aku ya. Udah keep tanggal, udah deal semuanya. Untuk calon pengantin sih lebih saran aja sih langsung hubungin fotografernya. Biar dapat feel-nya. Ini Iya, tibanya kita lebih sering itu kenalnya di lapangan langsung. Iya benar. Kaku kadang. Tapi kalau ketika kakak udah kayak pengantinnya udah deal terus langsung kayak aku kemarin bang gitu bang, orang tuh langsung hubungin, emang deal dari pengalaminan gitu. Dia minta awak yang handle situ kan. Iya. Heeh. Udah oke, langsung dia ngubungin pendekatan lah. Ketika di lapangan udah nggak ada kaku-kaku langsung. Iya. Lebih enak kayak gitu. Iya, lebih enak lagi Iya. kan, bang. Jadi Ini kita jumpa di lapangan langsung. Kadang pulang langsung sepulang-pulangnya aja. Karena nggak kenal gitu loh bang. karena pembahasan yang abang bilang ini penting sebenarnya Iya, bang. Yang pertama tuh yang kayak abang bilang kan untuk menjalin chemistry. Iya. Terus buat pengantin juga boleh sih kita serahin siapa fotografer kita ke pelaminan misalkan. Awak juga ada beberapa yang join kayak gitu kan, yang ngasih job. Tapi kita juga harus tahu siapa ke siapa foto ini dikasih, job foto ini dikasih. Betul. Jangan nanti salah ekspektasi. Iya. Karena 2 orang aja yang berteman bisa beda hasil fotonya. Betul bang. Jadi kalau dikasih ke sini ya harus terima kalau si fotografer ini tuh cara dia motret kayak gini. Beda sama yang ini. Jangan dibanding-bandingkan. Betul bang. Nanti udah hasilnya udah selesai dia malah ngebanding-bandingin kan. Nggak enaknya jatuhnya di sana bang. Terus yang jadi ini juga pengantinnya juga ekspektasinya nggak sesuai. Apa namanya, yang di acara tuh nggak sesuai sama keinginannya. Jadi kalau kita menghubungi si fotografer, bang, abang ya besok dari ini kan kata pelaminannya, misalnya pelaminan Good Day misalnya kan, dari pelaminan Good Day katanya bang J yang turun nih ya, nanti aku minta fotonya kayak gini ya bang, gini-gini, ya nggak Kan masalah. udah di set kan bang dari Iya awal udah di set gitu. kan. Dia bilangnya nanti bang Requestnya. aku foto ini jangan lupa bang foto henna segala macam. Memang itu udah kewajiban Wajib kita. kita. Semuanya kita fotoin di sana kan bang. Jadi udah ada komunikasi, kita enak mau ngapain kan. Betul. Jadi kita juga tahu apa keinginan klien kan. Ini kalau kita udah turun ke lapangan, rupa ekspektasinya minta hasil foto kayak Martha Lovia kan. Woi, Sementara kita dibayar nggak sampai 1/4 dari itu. jauh. Pernah ngalamin ini enggak bang? Permintaan klien yang aneh-aneh. Kalau minta aneh-aneh di video sih aku sering bang kenanya. Di video ya? Iya. Contohnya? Kayak lebih ke momen sih bang. Momennya ya? Dia durasi 1 menit nih, Iya. tapi semua langsung mau di fullin gitu loh. Ini juga perlu Iya lah, edukasi Bang. sebenarnya Iya, bang. makanya
Kak kalau mau yang begitu yang 4 menit gitu loh. Iya. Nah jangan yang 1 menit gitu loh. Kan udah tertulis di situ. Ibaratnya yang 1 menit ya akad aja. Iya nggak masuk ini kan. Iya. Yang lebih parahnya itu video sinematik ini dikira video syuting bang. Kalau video syuting kan awalnya opening kan, ini menikah ini dengan ini kan segala Betul. macam kan. Terus lagu Nisa Sabian, ya kan itu wajib tuh. Wajib. Nanti akad, Akad. habis itu acara adat pertama berara, misalnya baju kedua, baju ketiga, baru sampai akhir monoton kan. Kalau sinematik nih kita kadang yang di ujung kita taruh di awal. Tadi di awal. Yang di tengah kadang kita taruh di awal. Sungkeman kadang di ujung Di kita ujung taruh taruh. kan. Si pengantin banyak juga yang kadang nggak paham soal itu. Kenapa kita naruhnya gitu? Kadang kalau rata aja sih mending nonton liputan kan bang. Jadi ada mood, ada settingan mood ya betul. bang. Happy, Happy, slow mood, mood, ya, happy, atau mood happy, sedih lagi. sedih lagi. Kayak Ini gitu. nanti Jadi- lagunya kakak sedih tapi di situ joget Pargoy kan Iya. lucu. Kalau bang menyinggung soal ini tadi kan, apa namanya, permintaan klien yang aneh-aneh kan. Pernah klien tuh datang ke awak, bang nanti fotonya minta kayak gini ya, yang dikirim fotonya Rain Bayang. Waktu itu ingat awak. Terus beberapa fotografer yang domisilinya di Bandung kan bagus-bagus tuh, Bang. Bagus. Bagus-bagus diliatin ke awak. Imagenik termasuk di dalamnya. Terus siapa lagi ya? Pokoknya Ataraka yang populer lah Nah, di oke, maaf bang, aku aku potong. Kakak bayar berapa ya? Nah ujungnya kalau gitu langsung kan kayak kan nggak enak kan bang. Udah lah, tapi kan gak usah sih, ibaratnya kayak kakak mau yang kayak gitu otomatis gearnya yang kayak mana gitu loh. Iya, tapi awak masih angguk-anggukan kan. Tuh awak bilang sama dia, sama si pengantinnya, kakak pernah DM fotografer ini nanya paket ndak? Awak bilang. Coba kakak tanyain paketnya berapa, awak bilang. Tapi ini nih bang, awak bilangnya pas di hari H tuh awak bilang ngebikin kayak gitu persis awak nggak bisa, tapi ala-ala kayak gitu versi Nah, Seven Color iya. awak bisa, awak Bisa. bilang misalnya fotonya cium kening ya ayo kan. Kadang gearnya anggap gear kita sama-sama gear orang tuh, mood pengantin pun pengaruh sama hasil kan. Betul. Nah tapi pas selesai hari H bang nggak sesuai nih sama yang apa tuh, aku memang nggak sesuai karena moodnya tadi kan. Terus dia datang ke sini, bang aku kan minta fotonya ini kayak gini ya, bilang kan. Wah, bilang sama dia, kakak tanya nggak sama yang foto yang kakak contohkan ke kita tuh berapa harga paketnya, bisa 10 kali lipat dari harga paket awak, bilang. Kalau seandainya Seven Color nih bisa fotonya kayak gitu Nggak diduri. lagi dari Jakarta, Wak. Dari Jakarta. Kan ngaruh juga ibaratnya kayak aku udah ada nonton YouTube abang yang kemarin kan. Ibaratnya kayak dekor, MUA, baju ini semua, ketika semua ini udah prepare, memang udah di prepare. Tapi hasilnya tetap gimana? Itu memang udah salah. Ya memang wajib disalahkan ya bang. Apa ya bilangnya ya? Kadang pengantin ini dibilangnya hasil foto tuh memang real dari fotografer. Kita tuh cuman menangkap, ya kan bang? betul. Kita cuman menangkap cahaya tadi kan. Ya kalau pelaminannya ungu, make upnya, lipstiknya nggak sesuai sama warna baju, di sini merah, pucat segala macam kan. Bajunya kebesaran. Malah ada yang belakangnya ada peniti gitu. sayang. Ada bang salah satu Celananya diikat. ada salah satu mungkin nonton abang nih kayaknya kayak ada rajin nonton. Ada salah satu pengusaha muda di Duri nih. Kita bisa bilang usahanya itu ponsel lah, jual apa tuh, tapi sukses lah di Duri ini kan. Dia tuh udah bayar kami itu mahal bang, 9 jutaan lebih waktu itu kan. Awak udah saranin segala macamnya, tapi yang namanya si cowok nggak bisa interferensi acara di tempat cewek yang berhubungan sama awak cowok kan. Tapi pas hari H, aduh kasihan nengok ya bang, pelaminan bocor hari hujan, bajunya dilipat kayak gini, diginiin kayak benteng Takasi. Belum pecinya besar bang. Kalau peci besar dari depan masih mending, mantap kan.
pas kan dari depan sininya kan. Tapi kan setahu aku ibaratnya mereka sebelum hari H udah fitting dulu enggak? Harusnya. Ah. Tapi Wak nggak mau ngungkit soal Oke. kayak gitu Siap, tuh. siap, siap. Nanti jatuhnya menyalahkan apanya kan. Tapi jelaskan aja bang nih gini. Tapi kan bukan menyalahkan juga bang, ibaratnya klarifikasi di Iya tempat benar. gitu Awak bang. jelaskan aja kan. Apalagi kalau topinya udah besar, nengok ke kiri banyak lebih ke sini kan, banyak lebihnya ke samping, selipin tisu kan, nggak ngaruh. Emangnya diselip tisu kepala ikut besar kan enggak kan? Enggak. Ya itu mungkin bang. Jadi awak pun dari sana belajar juga kita edukasi apanya pengantinnya. Kalau sebelum hari H tuh wajib fitting dan pastikan bahwa baju itu tuh memang untuk kita. Betul. Karena ada beberapa oknum nih bang, dalam tanda kutip oknum. Dia udah fitting karena teman awak nih yang ngalamin nih, teman dekat nih. Dia udah fitting di hari H, di sebelum hari H mau baju yang misalnya warnanya kuning nih. Pas resepsi rupanya nggak dikasih yang kuning yang lain bang. Yang lain tuh nggak sesuai lagi, nggak cocok. Ya gimana pengantinnya nggak mau acara berjalan, tamu datang terus, mungkin nggak salaman kan. Akhirnya dipakai lah bang yang kebesaran tuh. Terus usut punya usut rupanya baju ini bukan milik. Oh ya paham. Jadi milik orang kan. Kalau yang namanya punya orangnya butuh ya diambilnya kan. Diambil dong. Jadi itu juga kalau memang pengen prepare ya prepare satu-satu ya bang. Betul. Dekor pilih sendiri, fotografer cari sesuai keinginan, mua juga cari yang sesuai keinginan, segala macamnya pakai MC. Pasti hasilnya lebih maksimal. Memang sih agak repot untuk di awal sih untuk calon benar. pengantin ya ibaratnya. Ini emang agak repot di awal ibaratnya cari yang satu-satu. Emang lebih mudah sih ibaratnya satu langsung ke pelaminan. Tetap aku mintanya yang komplit. Udah duduk manis. Tapi kan ini nggak tahu di hari H ada apa gitu kan. Ibaratnya kayak beli kucing dalam karung enggak? Iya benar. Kalau kayak gitu tuh boleh, tapi memang tidak mementingkan Betul. hasilnya. Tidak Jadi mementing dia hasilnya. Penting acaraku jalan dah. ya udah nggak apa-apa ya terserah Nggak kan. masalah. Kita juga bukan mengintimidasi ngenyalahin teman-teman yang gabung sama pelaminan. Awak pun juga tergabung sama pelaminan kan. Ada beberapa juga yang sering ngasih job gitu kan. Itu tuh saran kalau pengen hasilnya maksimal. Karena awak selalu bilang bang, acara nikahan tuh sekali seumur hidup. Betul. Sekali seumur hidup. Jadi prepare lah seprepare-preparenya. Ya kan bang? Betul. Nanti yang takutnya yang nggak enaknya ini ujung-ujungnya salah fotografer. Itu dia yang nggak enak ya. Misalnya kayak awak bilang tadi kan, dia pengen misalnya nih contoh nih, waktu nih bang teman aku pakai pelaminan Good Day misalnya kan, sama pelaminannya, yang foto abang juga, tapi warnanya bagus, ya kan bang. Pas aku pelaminannya itu juga, Tapi yang beda. foto abang juga, tapi kok beda. Hmm, Yang disalahin kita, masih mending dia langsung komplain. betul. Kalau dia di belakang ngomong-ngomong ke orang, Jatuh. bang. Kalau awak sempat kayak mana ya? Dulu tuh sempat drop juga sih, karena orang banyak bilang Seven Color ini segala macam. Tahu kan beritanya sampai ya. Tapi awak balik lagi, nggak awak pedulikan kali. Karena yang kita lakuin tuh adalah semaksimal mungkin. Betul bang. Yang ngebikin dia nggak bagus tuh ya memang aspek dari sananya kan. Kadang lokasi juga sih bang. Lokasinya ibaratnya kan? Oke nih kakak. Ibaratnya kayak sama kayak tadi abang bilang kan. Wedding ini sama, pelaminan sama. Tapi kok ini beda. Kadang lokasi bang. Di sini mintanya di sini lokasinya luas gitu. Di sini yang di tengah gitu. Yang di tengah ya. Kan beda kak. Ya, atau ada juga nih orang tenda yang mau klarifikasi kenapa bisa tiang di tengah. Menurut abang kenapa tuh? Kalau kok sampai, kan biasanya orang tenda di zaman sekarang pastilah paham ada fotografernya kan. Iya. Pastilah kan bang, logikanya lah gitu. Ini pasti wedding pasti pakai fotografer. Kadang juga ibaratnya kalau orang tenda nggak bisa juga sih bang, kayak kita bilang. Kadang dia yang masang di situ kan timnya Timnya nggak dia. tim dia. Berarti Jadi perlu monitoring juga. iya harus dimonitoring dari tuan rumah seharusnya juga. Kalau kalau abang jumpa yang kayak gitu kayak mana? Kalau langsung suruh geser bang, Bisa digeser di hari H tuh? bisa. Ibaratnya ketika di hari H nggak bisa udah. Sebelum acara kan udah pasti orang tenda duluan yang nyampe. Iya benar. Nah, Dia di mana pelaminannya otomatis udah ketahuan. Oh di sini pelaminannya. Oh berarti ini ada tiang, nggak bisa.
kayak wedding kemarin deh, kawan sendiri kan. Nah, oh nggak bisa di sini bang, ini tiang nih bang, dites nggak bisa, udah mau pakai sampai 28 juga nggak bisa. Kecuali memang keadaan lokasinya ya. Betul. Kalau awak tuh jumpa kayak gitu di hari H, awak bilang aja ke pengantinnya bahwa kita nggak akan bisa ngasilin foto seperti biasanya, Iya. karena ada tiang. Kita nggak bisa ngambil angle lebar. Kalau foto rame-rame kita harus nyamping kan. Iya. Ya alhamdulillah pengantinnya paham kan. Tapi awak lihat dulu kondisi ininya, kondisi apa namanya, kondisi lapangannya. Kalau kondisi denahnya, tempat pasang tendanya memang mengharuskan tiangnya di situ, ya nggak bisa digeser Iya, kan. ada juga yang seperti itu, kayaknya kayak di gang-gang sempit kan otomatis nggak bisa, udah memang di situ letaknya tiang, nggak bisa. Jadi ya kita izin aja lagi sama pengantinnya. Kadang kan ini nggak bisa maksimal ya, kadang yang foto rame-rame harus duduk di depan, yang harusnya berdiri semua duduk di depan gitu kan. Benar. Terus gini bang, apa pendapat abang tentang keluarga nih, keluarga yang datang di hari H terus HP-nya kemana-mana? Wih, kalau itu Kadang dia mengalahkan mental si fotografer sendiri bang. Kita kadang mau jalan tuh takut lah ke senggol atau apa kan. Kayak ada kasus yang lucu nih. Si Ade kan. Pertama kali awak bawa kan Ade. Jadi awak bilang, "Deh, jangan ragu-ragu buat jalan-jalan. Yang penting pamit," awak bilang kan. Yang penting pamit. Oke cu katanya. Berani deh, memang berani deh bang jalan-jalan kan. Cuman yang salah posisi badan yang ngambil foto. Kalau kita kan kalau akad nikahnya di lantai, kita ngambil fotonya jongkok kan. Dia ngambilnya nungging dong bang. Terus muka bapaknya di sini kan. Di toko dia, di toko. Pak katanya. Kena pukul kan. Nah, gimana pendapat abang tentang itu tuh? ya kalau untuk kejadian itu ya, Iya. ya kalau itu kesalahan bapaknya sendiri. Itu kan udah itu kan Ade udah kerja gitu loh. Itu lagi jamnya kerja gitu loh. Mohon maaf Pak. Salah bapak ya. Salah bapaknya kalau kayak gitu. Salah bapaknya deh, tenang aja deh. Tapi ya memang sih aku juga di lapangan lasak bang. Yang misi permisi aku putarin semua bang. Mau nggak peduli aku. Tapi posisinya nggak nungging kan? Nggak nungging. Nah, Tapi aku pernah dapat bang. Kayak gitu. Oh nggak apa-apa dek, kamu kan kerja katanya. Wih salut aku sama bapak itu. Nggak apa-apa dek, misi pak ya nggak apa-apa, lewat aja katanya. Kamu kan kerja katanya. Ada yang seperti ada itu. yang paham, Ada yang juga cuek memang. Oh ini keluarga akunya. Oh. Malah kita disuruh geser. Iya. Nggak nampak bang katanya. Mau live nih nggak nampak pengantinnya. Makin aku tutup bang kalau kayak gitu. Iya ya. Iya. Kalau bang nggak awak dengerin. Nah aku mungkin tutup bang. Nggak awak dengerin. Tapi kalau udah sampai nih, ya maaf ya bu, kami juga ngambil momen awak bilang. Betul. Terus yang HP-nya ke depan nih bang. Yang handphonenya mau video kan si pengantin nih sampai ke depan mukanya kayak gini. Kadang masuk ke apa kita, ke foto Frame kita. kita kan bocor. Apa perlu nggak sebenarnya dia tuh ngerekam? Nggak perlu. Kenapa aku bilang nggak perlu? Seminggu dihapus. Gak usah deh seminggu. Oke, disimpan nih. Sampai berapa lama simpanannya dia? Iya. Nah, paling lama anggap deh 1 tahun. Serusak HP-nya. Iya. Ya udah. Nanti mau ditengok lagi anaknya udah besar. Nggak berguna ya Nggak bang? berguna, Nggak berguna. Kalau awak sih kalau memang kebutuhannya bikin story, kan bisa dibikin setelah acara. Kalau untuk mau posting kan, Betul. atau mau ngambil akad kan bisa ambil dari tempat duduk kan. Ini tuh sangat disayangin tuh, kadang kita ngambil momennya itu momen penting kan, momen penting terus karena momen tuh nggak bisa diulang bang. Nggak Kayak bisa. cium tangan kan, kayak cium tangan mungkin dia nyium terus kan, kita foto kan. Apalagi kalau pakai video kan nggak bisa di freeze. Betul. Dia memang Berjalan, ya, pergerakannya tuh yang mau kita ambil kan. Kalau foto masih bisa di freeze kan, kita ulang lagi masih bisa kan. Nah ini tuh masuk ke ininya. Jadi kalau kita tegur pun orangnya kadang ngebantah. Tapi awak salut nih sama MC yang ngingatin. Contohnya Kak Indah. Iya. Yang ngingatin buat keluarga yang hadir, duduk di tempat kayak gitu kan. Kembali lagi ke MC pentingnya kan. Makanya ketika udah ada MC tuh kita sangat terbantu.